Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Rana Rasyidah Rahmah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Apa sih yang disebut dengan teorema Pitagoras itu? Nah, teorema Pitagoras itu merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pitagoras itu hanya dapat diterapkan atau digunakan untuk segitiga siku-siku saja. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teorema Pitagoras, Ibu akan membahas sedikit mengenai sejarah dari teorema Pitagoras ini. Teorema Pitagoras ini pertama kali dibuktikan oleh seorang matematikawan yaitu Pitagoras. Pitagoras merupakan seorang matematikawan sekaligus filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Nah, meskipun dinamakan teorema Pitagoras, ternyata yang pertama kali menemukan teorema ini bukanlah Pitagoras. Berdasarkan sejarah sebelumnya, orang-orang di peradaban Babilonia, India, bahkan Cina kuno itu ternyata sudah mengetahui lebih dulu mengenai hubungan antar sisi dari segitiga siku-siku atau yang kita sebut dengan teorema Pitagoras ini. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya tablet yang dimiliki oleh peradaban Babilonia, di mana pada tablet tersebut para ahli menemukan banyak kombinasi 3 angka yang dapat memenuhi syarat dari teorema Pitagoras ini. Kombinasi 3 angka yang memenuhi teorema Pitagoras itu disebut dengan triple Pitagoras. Walaupun demikian, karena yang pertama kali dapat membuktikan kebenaran dari teorema ini adalah Pitagoras, maka sejak saat itu teorema ini disebut dengan teorema Pitagoras. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai sejarah atau asal-usul dari teorema Pitagoras. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai teorema Pitagoras. Dalam penemuannya ini, Pitagoras mengemukakan bahwa kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku atau segitiga yang memiliki salah satu sudutnya 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, atau yang dirumuskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, sedangkan A dan B merupakan dua sisi siku-sikunya. Nah, untuk penamaan sisi, Ibu tuliskan seperti ini. Lalu, bagaimana untuk memberikan penamaan sudut pada segitiga ini? Nah, untuk memberikan penamaan sudut itu sesuai dengan sisi yang ada di hadapannya, atau sesuai dengan penamaan sisi yang ada di hadapannya. Misalnya, di sini sudah diberi nama, yaitu sisi C. Maka, sudut yang ada di hadapannya adalah sudut C. Begitupun dengan sudut lainnya. Karena di hadapan sudut ini adalah sisi A, maka sudut ini adalah sudut A. Dan yang ini adalah sudut B. Dengan persamaan teorema Pitagoras ini, kita bisa menentukan panjang dari salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku. Nanti ini akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras ini. Nah, kita akan membuktikan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita akan membuktikannya dengan menggunakan bidang datar. Tentunya bidang datar yang akan kita gunakan itu adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk melakukan pembuktiannya, yang pertama kita akan membuat 4 segitiga siku-siku yang memiliki ukuran yang sama. Lalu kita akan letakkan atau atur posisinya menjadi seperti ini. Setelah disusun seperti ini, kalau kita lihat 4 segitiga siku-siku ini membentuk sebuah persegi ya. Nah, coba kita buktikan apakah benar bangun datar ini adalah sebuah persegi. Ingat, sebuah persegi itu semua sisinya memiliki ukuran yang sama. Coba kita lihat. Sisi kiri ini panjangnya A ditambah B. Nah, coba kita lihat sisi lainnya. Dan sisi-sisi lainnya juga ternyata sama ya, A ditambah B. Maka dapat dibuktikan bahwa bangun datar ini merupakan sebuah persegi. Nah, selain itu coba kita lihat, ternyata dari susunan 4 segitiga siku-siku ini membentuk sebuah persegi lagi, yaitu persegi yang ada di dalamnya. Nah, persegi dalam ini.
Kenapa dikatakan persegi? Karena bangun datar segi 4 ini memiliki 4 sisi yang sama, yaitu ukurannya C semuanya. Jadi jika kita hitung luasnya, maka luas persegi itu kan sisi dikali sisi. Maka luas persegi ini adalah C kuadrat, atau C dikali C sama dengan C kuadrat. Sekarang kita sisihkan dulu persegi ini ke pojok kanan bawah. Lalu kita akan mengubah posisi dari susunan segitiga siku-sikunya. Nah, menjadi seperti ini. Maka terlihat ya perbedaannya. Yang awalnya sisi kosongnya itu berada di tengah dan berbentuk sebuah persegi. Sekarang ini kalau misalnya kita tarik garis, bisa menjadi dua buah persegi. Sekarang kita tentukan luas dari kedua persegi ini. Nah, persegi yang pertama, ini sisinya karena di sini A, maka sisi yang sebelah sini ini ukurannya B, yang sebelah sini B, dan yang bawahnya juga B. Maka persegi ini memiliki ukuran sisi yang sama, yaitu B, dan luasnya B dikali B sama dengan B kuadrat. Nah, sekarang persegi yang kecil, karena dari sini sampai sini itu B ukurannya, maka dari sini sampai sini ukurannya adalah A. Begitupun juga yang ini A, yang ini juga A. Maka kita simpulkan bahwa semua sisinya sama, dan persegi ini memiliki luas A dikali A sama dengan A kuadrat. Sekarang coba perhatikan, ini adalah persegi dengan susunan segitiga siku-siku yang awal. Sedangkan yang ini susunan segitiga siku-sikunya udah diubah menjadi seperti ini. Maka dapat disimpulkan, sisi yang kosong dari persegi yang awal sebelum diubah susunan itu sama dengan sisi atau bangun datar kosong yang ada pada persegi yang kedua setelah segitiga siku-sikunya diubah. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka teorema Pitagoras ini dapat terbukti. Nah, selain pembuktian menggunakan bidang datar seperti ini, Pitagoras juga dapat dibuktikan dengan perhitungan luas, yaitu luas dari bidang datar yang terbentuk ini ya. Nah, dari gambar bidang datar ini membentuk sebuah persegi yang disusun oleh 4 buah segitiga siku-siku dan 1 buah persegi. Maka dapat kita tuliskan bahwa luas persegi yang besar ini sama dengan luas persegi yang ada di dalam ini ditambah 4 kali segitiga siku-siku yang ini. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya. Karena tadi sisi dari persegi yang besar ini adalah A tambah B, maka luas persegi itu sisi dikali sisi, yaitu A ditambah B dikali A ditambah B. Sama dengan, nah ini luas persegi dalam dulu. Luas persegi dalam itu sisinya C, maka luasnya adalah C kuadrat. Ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, luas segitiga itu 1/2 alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu B dan tingginya A. Kita bisa tukar A dikali B. Lalu kita akan kalikan A ditambah B dikali A ditambah B. Jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali 1/2 AB. 4 dengan 2 kita bagi, 4 dibagi 2 yaitu menjadi 2. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Nah, untuk membuktikan persamaan Pitagoras, kita kurangi kedua ruas dengan 2AB. Jadi A kuadrat ditambah 2AB dikurangi 2AB jadi 0 ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB dikurangi 2AB. Itu jadi 0, jadi C kuadrat. Nah, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka persamaan dari teorema Pitagoras ini dapat terbukti. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembuktian dari teorema Pitagoras. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.